asem. Santol. Pohon-pohon melintang. Jadi kita harus sabar ya. Memang idealnya untuk Singolango 3 hari. Idealnya 3 hari. 2 hari bisa. Iya. Bisa. Lang di atas kita 2. Kabutnya ya Allah. Akhirnya Brian ketemu lagi dengan saudara jauhnya. Aduh. Abdel. Nah ya, teman dan Abdel. Saya sempatkan berdoa di sini sebentar. Saya bukan untuk apa-apa ya. Saya hanya mendoakan ya leluhur. Minggu 20 April 2025 kita ke Harga Tumela. Aku ngarep ya. Ini tak ngarep. Apa? Suara apa? Mas Brian mendengar suara kayak kalau macan tutul ini termasuk banyak banget ya. Pagi hari aktivitasnya apa ya? Sarapan dengan telo goreng. Kasava. Wah, senang nih Mas Brian, gorengnya Mas Brian kayak gini. Siap. Kita tadi rencananya summit jam 3 pagi. Sekarang jam 7. Alhamdulillah. Panas. Kita memulihkan boyak dulu. Biar gak obah belas. Karena harus woro ya enak ya. Karena kemarin itu masak selesai jam berapa ya? Kita 12 kurang 10. Kita 12, makannya ya. Jam 11-an kita masak selesai. Makannya sampai jam 12 baru makan. Ya, bayangkan. Rasakan. Tinggal dia kuat ya. Dirasa sih ya, dirasa testimoni, oh, cilik iki lho. Enak. Iki lho, ngene iki lho. Ngene iki lho, tidak panas. Nah, iki enak iki. Lho. Lho Yan, jikok ngapa iki? Testimoni bar mangan piye rasane diomongne. Gurih kayak telang ngono. Malah kayak pipe. Kayak ayam goreng. Berarti bumbu telo aku jas ya. Iya, stripping ya. Itu dipasang, digoreng-goreng. Jane kurang di bumbu ini sih kurang jane, tapi itu ya termasuk oke lah. Iki dadakan nek gawe. Oke, ini jam 7.41 kita mau summit. Kita nanti agak cepat aja mudah-mudahan biar tidak kemalaman pulangnya. Rong tutuk iki turune. Turune rong tutuk. Ada kan nyenyak dhewe lho ya. Ya nah ya. Oh iya. Tapi gak ngorok. Iki tangi jam piro iki tangi? Jam 4 to. Aku ro krisa tangi ro, wis nang ngorok barang. Ya sing ngorok iku sing kecel. Pose. Sebelum kita mulai summit ke puncak, kita berdoa dulu semoga diberi kelancaran. Berdoa mulai. Selesai ya. Oke, kita yel-yel Singolango sukses ya. Singolango sukses. Oke, yuk gas. Ini tenda kita dan pendaki yang di belakang nggak tahu ya lanjut apa enggak. Karena nggak ngarep mas. Iya.
Belati berapa? Gawo. Iya ya, Pak Mar. Jalurnya. Kita nggak bawa parang, nggak bawa belati, jadi terbatas. Duri. Buat kah? Tas. Biasanya besok kecil lah. Yo Allah. Halang rintang pertama. Iya. Lambat ya toh. Resikonya lebih besar. Semakin rimbun teman-teman. Setelah kebakaran, tanah jadi subur. Hati-hati, ini bolongan Mbak, itu nyeblong. Iya. Oh kak, padok iki ya. Heeh. Kita sampai di pertigaan mata air di bawahnya Bukit Ilalang. Di atasnya pos 4. Pertigaan mata air. Ini kalau ke kanan nih sana. Sampai masuk hutan rimba, kayak robos-robos hutan lumut. Sekitar 10-15 menit lah. Ikan bukan sih. Ya, sekitar 5 menitan, 5-7 menit kita sampai Bukit Ilalang. Ada pelangnya, dan pohonnya udah kabut suasana. Setelah Bukit Ilalang kita nanti melewati tanjakan yang ini agak curam dan licin sebenarnya. Tapi ini ketutup ya, ketutup rumput, nggak kelihatan. Di sini curam dan licin dan biasanya banyak pohon melintang. Setelah melewati jalur ini nanti langsung ke Bukit Family. Kita lanjut. Halangan rintang.
Bismillah. Wow. Bos, asem, santol. Kita menerjang. Ini jalurnya sebenarnya jelas bawah sih, tutup semak atasnya. Merobos. Atas sudah Bukit Family. Sampai juga Bukit Family. 45 menit dari pos 4 kita tiba di Bukit Family. Ini pohon yang ikonik banget di Bukit Family, dan di sana ada pos atau shelter Bukit Family, dan pos 5-nya masih di atas. Bukit Family ini cukup luas juga areanya. Dan dari sini ini terlihat sabana kandang umbaran. Kita istirahat bentar. Ada pendaki di sana. Ada yang mendaki turun. Naik kapan ya mereka turun? Atau lintas atau gimana? Coba nanti kita tanya. Oh iya, dan sepatu saya ini ternyata lumayan tangguh teman-teman. Udah di beberapa gunung ini ya. Saya coba setelah beli dulu waktu di Jumri itu kan saya bilang beli sepatu ini murah aja. Ini waktu dapat diskon itu cuma 350. Walaupun murah tapi bentuknya juga bagus ya, modelnya bagus, terus nggak terlihat murahan dan kuat ya, dan ini saya tes, memang saya cuma ganti talinya aja. Talinya kemarin itu kurang panjang atau kepanjangan lupa saya ganti. Sama insole dalamnya itu agak gak enak ya, agak sakit di tumit. Memang saya sengaja, sebenarnya kemarin tuh mau saya ganti insole dengan sepatu lama saya itu masih bagus insolnya, tapi saya pengen nyoba insole aslinya ini gimana gitu. Ternyata kurang enak, harus diganti atau didobelin. Tapi nanti saya review lah. Kalau teman-teman mau sepatu gunung yang murah dan kuat, mungkin nanti bisa untuk rekomendasi ya. Ada 3 orang pendaki turun di shelter istirahat, nggak tahu dari mana dia. Kita rehat bentar aja nanti turun. Oke, jadi jalur Singolangu itu masih akan terasa enak sampai Watu Lawang. Sampai Cemoro Lawang, maksudnya sampai Cemoro Lawang.
itu masih oke lah. Nah, Cemoro Lawang ke atas mau masuk ke pos 3 dan pos 3 ke atas, pos 4 sampai Bukit Family, sampai nanti ke puncak itu jalurnya sudah benar-benar ampun ya, bikin ampun, tanjakannya tinggi-tinggi, ampun-ampunan. Jadi kalau visi kita kurang siap mungkin akan sangat menyiksa dan mungkin banyak membuat mental orang down karena sudah nanjak juga panjang. Jam 8.19 kita lanjut perjalanan ke puncak biar tidak terlalu lama. Jalurnya pohon-pohon melintang, jadi kita harus sabar ya, harus sabar melewati jalan lintang. Halang rintang lagi. Daripada berobos ya mending naik ke atasnya, karena kalau berobos itu urusannya sama pinggang. Buset. Ya Allah. Astaga, berobos kali ini. Oke teman-teman, jadi jalurnya halang rintang terus ya, jadi menyusahkan langkah kita gitu. Kayak gini-gini, kayu-kayu kayak gitu, menyusahkan langkah kita nggak bisa cepet. Karena mungkin kalau saya sendiri bisa cepet lanjut terus, tapi saya harus menunggu teman-teman masih di bawah situ, mereka nggak bisa cepet ya. Jadi Singolangu ini kalau semakin banyak rombongan saya rasa nanti pasti semakin lambat ya, dimanapun begitu, tapi untuk jalur Singolangu ini lebih ekstrim ya. Nggak tahu orang yang rombongan 9 orang kemarin naik apa enggak. Tadi ada 3 orang turun dari Surabaya yang istirahat di shelter Bukit Family itu dari Surabaya, dan mereka ngambil 3 hari, rata-rata 3 hari ya. Memang idealnya untuk Singolangu 3 hari, idealnya 3 hari. 2 hari bisa, tapi itu akan memforsir tenaga kita. Oh iya, dan di sebelah sana di jalur Cemoro Sewu kayaknya ada yang lagi benerin shelter atau warung ya. Jadi suara palu diketok-ketok, dong 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 dong, itu terdengar jelas sekali dari Bukit Family tadi. Dan di sebelahnya bukit ini satu bukit lagi di baliknya kalau tidak salah ya. Dan suaranya dari sini kencang sekali, suara palu, orang mukul-mukul palu. Jam 9 tepat kita sampai di pos 5, berarti jam 7, 8 kurang seperempat, 1 jam 45 menit, 1 jam 45 menit ya. Sorry salah, 1 jam 15 menit ya, 1 jam 15 menit dari pos 4 kita sampai di Cokro Paninggalan. Sebenarnya bisa lebih cepat, cuma tadi kita lambat banget ya, karena teman-teman di belakang nggak bisa cepat, mereka kecapean, jadi saya harus menunggu mereka. Nah, Cokro Paninggalan ini adalah pos 5-nya ya. Jadi pos 5-nya itu bukan Bukit Family tapi Cokro Paninggalan. Dan di sini hanya ada area kecil buat tenda, mungkin 2 atau 3 udah berdesakan ini 3. Idealnya 2 tenda lah ini. 2 tenda ya. 3 bisa. Keuntungannya camp di sini kalau mau summit ke puncak udah tidak terlalu jauh. Mungkin tinggal 1 jam, 1 jam setengah. Dan namanya aja Cokro Paninggalan, dia pelangnya udah roboh. Namanya Cokro Paninggalan. Jadi ini tempat untuk melihat matahari, melihat sunrise ya. Di sana nanti sunrise-nya terlihat jelas gitu.
Ayo pos 5. Pos 5. Kita istirahat sambil nunggu teman-teman. Wah, panas nih. Ini Lang di atas kita dua. Dikira awak dhewe anu. Tadi kira mangsa ini. Itu dekat banget loh. Cuma di GoPro-nya terlihat jauh. Tadi lihat di sini, dekat banget di sini. Oke, 9.20 kita lanjut lagi ya. Dari pos 5 kita lanjut ke Sendang Derajat. Jalurnya masih akan terus begini, rimbun. Nanti sampai pertengahan situ kita sudah menemukan yang agak terbuka di pohon-pohon manis rejo nanti tandanya. Kabut. Sini ada jalur turun dikit lalu naik lagi. Memang semak berduri kita lepas saja buat lewat orang-orang tengah jalan. Ya, daerah sini dulu, area sini nih cantik sekali, manis rejo, merah-merah berpadu dengan edelweiss putih, kuning, hijau muda, daun-daunan berbagai warna, indah sekali. Sekarang lihat tuh bakar semua teman-teman, hitam semua. Setelah naik dikit kita dapat bonus datar dikit. Kita istirahat di sini. Ada burung. Nah, kita nanti habis ini pindah punggungan ya. Pindah punggungannya sebelah sana. Itu petunjuknya ada dari SRU ya, siksa rokok ultralight. Kita turun dikit terus naik ya, pindah ke punggungan sebelahnya. Di sini sejuk. Kita lihat di bawah pohon ini. Tinggi. Kita cari tempat yang enak. Nah, sini. Wadem. Oke, ini hampir sampai ya teman-teman. Jadi 40 menit dari pos 5 itu nanti jalurnya udah mulai terbuka dan tetap menanjak, tapi Sendang Derajat sudah di atas itu dekat. Suara pendaki dari jalur Cemoro Sewu pun sudah terdengar. Tapi nggak bisa cepat juga karena nanjaknya ini di otot kaki. Akhirnya sampai di Sendang Derajat, sekitar kurang lebih 1 jam dari pos 5 Singolangu kita sampai di warung Sendang Derajat. Dan Singolangu ini nanti tembusannya itu di belakang warung Sendang Derajat ya. Di belakang warung, pas ini warungnya.
bisa lewat situ atau lewat sini. Dan kabut, kalau nggak kabut dari bawah tadi pendaki di Cemorosewu sudah terlihat. Atap musolanya terbang. Pendaki dari Cemorosewu. Kabut lokat. Kabutnya ya Allah. Yuk mari. Sampai 9 derajat. Keren. View favorit. Buka no. 9 derajat, mudah-mudahan airnya jernih. Ya lumayan. Harusnya mbak tuh buka. Istirahat bentar deh. Istirahat bentar. Terus lanjut. 10.25. Kita lanjut ke Hargodalam dulu. Setelah itu baru ke puncak. Sah dulu. Sampai nggak kelihatan di sana. Ini pertigaan ke puncak, ke kiri ke puncak. Ya, bisa lewat sini, bisa lewat situ. Ini ada pelang-pelangnya. Kanan ke Hargodalam. Kita ke Hargodalam gitu. Puncak nggak kelihatan. War video. Udah dari puncak? Ampun. Udah. Ya, kabut ya. 9 derajat nggak lihat. Dapat bonus. Bisa sampai ke Hargodalam nih bonus ini nanti. Nih rumah Kiki ya, bangunan di atasnya itu ada bangunan joglo. Jadi di antara jalur Sendang Derajat menuju Hargodalam itu ada sebuah bangunan dengan pondasi batu dan di atasnya rumah joglo itu disebut dengan rumah Kiki atau Wisma Kiki ya, di sana. Kita lanjut. 9 menit, 10 menit dari Sendang Derajat kita sampai di warungnya Mbok Yem atau Hargodalam. Di belakangnya warungnya Mbok Yem itu sudah Hargodalam. Akhirnya Brian ketemu lagi dengan saudara jauhnya. Abdel. Ya, teman dan Abdel. Ya toh. Saudara jauhnya Mas Brian. Gitu tak? Waduh. Oke, nanti kita berpisah sebentar ya. Mas Brian mau makan di sini. Mas apa jenenge Krisna juga mau makan di sini. Terus sambil nunggu Mas Brian ngonten, saya di Hargodalam. Satu di Hargodalam, terus kita naik ke puncak langsung turun ke Sendang Derajat. Pendakinya banyak banget. Kucingnya gede banget. Mas ya? Aku tak nih Hargodalam. Kucingnya gembel banget. Gemboy. Oh, ditali, kasihan dicencang. Hei, woi. Kita ke Hargodalam bentar.
Halo. Kita langsung aja ke hotel. Pak Klik tutup pulang ya namanya. Oke, jadi di petilasan Harga Dalam ini adalah petilasan yang disakralkan di Gunung Lawu dan dianggap oleh banyak orang sebagai tempat muksa dari Prabu Brawijaya V ya. Tapi tentunya ada berbagai banyak versi cerita tentang muksanya Prabu Brawijaya V. Mungkin teman-teman akan menemui berbagai versi dan ini salah satu versinya. Ini adalah tempat muksa dari Prabu Brawijaya V dan di sini kita lihat ada bunga-bunga, ada rokok, jarum 76, ada sirih, ada bunga-bunga 7 rupa kayaknya itu. Dan ada perdupaan ya. Dan saya sempatkan berdoa di sini sebentar. Saya bukan untuk apa-apa ya, saya hanya mendoakan ya leluhur-leluhur yang berada di sini. Hanya sekedar mendoakan seperti itu. Dan tentu saja mendoakan untuk Gunung Lawu semoga tetap asri, tetap terjaga dari tangan-tangan jahil ya, dari kerusakan. Dan para pendaki tolong juga jaga Gunung Lawu. Jaga Gunung Lawu. Nyaman sekali dan bau dupa ini menenangkan ya. Menenangkan ya. Kita tunggu di situ. Di bawah ada yang tinggalan. Oke, Mas Krisna sudah selesai makan dari warungnya Mbak Yem dan kita mau ke puncak. Untuk Mas Brian nggak ikut ke puncak ya, jadi dia balik ke Sendang Derajat. Dia mau ngonten dan kurang fit kayaknya. Ini bunga dandelion. Kalau masih muda kuning gini, kalau sudah tua gini. Alah, gagal. Benar. Aduh, kurang kuat nafasnya. Dandelion kuning-kuning. Kalau yang ini bunga daisy. Nah ini lebih. Hah? Kalau yang ini bunga daisy ya. Oke. Jadi area Harga Dalam ini banyak sekali shelter-shelter seperti ini dari seng, dari galvalum yang digunakan oleh biasanya untuk menginap oleh para peziarah ya. Apalagi bulan Suro itu banyak peziarah di sini. Nah seperti itu. Ayo kita ke puncak. Pendakinya ramai sekali. Dan ini berkabut ya, panas tapi kabut. Nah, ini kalau ke Candi Cetro turun terus kita ambil kiri ke puncak. Nah ini kita ke kiri ketemu Rumah Botol ya. Ada percakapan kalau kanan sana ke Pasar Setan, sama nanti kita jalur Candi Cetro ke arah Pasar Setan. Yang dari Rumah Botol kalau ke puncak kita ke kiri atau ke jalur ke Moro Kandang ini sama. Sik ngonten Brian. Dingin.
11.15 silat dari Hargodalem. Kita mencoba menuju puncak. Di sana ada joglo keraton. Suara gemuruh di sana langitnya. Mudah-mudahan nanti turun nggak hujan. Nangis-nangis. Dikit lagi puncak ya. Kita lanjut. Menit 17 menit kita sampai di puncak. Ini shelter di bawah puncak. Oke, 18 menit saja dari Hargodalem kita sampai ke puncak. Dan biasa mau antri tripol. Buset. Mantri. Dan kita mau foto sebentar aja, langsung turun ke Sendang Derajat karena udah mau jam 12. Minggu 20 April 2025 kita ke Hargodalem lagi. Sebelas 45 kita langsung turun ke Sendang Derajat. Oke, langsung turun. Oke, langsung aja turun. 8 jam sampai 8 jam setengah. Mas. Ayo, antri Mas. Ayo, Puncak sudah di depan, Mbak. Rame. Pol, antri. Pakai tiket kok malah foto nih. Oh, no. Enggak tiket kan. Ayo. Naik dari mana, Mas? Sewu? Oh, Sewu. Saya dari Singolangu. Mana? Kemarin termasuk rame. Ayo, Mas. Si rame, Mas. Antri pol. Saya aja nggak foto satu dari samping. Suruh pulang semua, Mas. Iya. Ayo Mas Duluan ya. Woi, kabutnya woi. Kata saya pertama. Jam 12 pas kita sampai Sendang Derajat tepat waktu ya. Kita janjiannya jam 12 di sini sama Mas Dian. Dan nungguin Brian ya, takutnya nanti dia belum sampai sini. Tadi sudah saya wanti-wanti maksimal jam 12 harus sampai sini karena dia kan cuma dari Mboyen. Dan saya naik puncak sama Mas Krisna. Kalau 12 belum sampai saya tinggal turun gitu, bilang gitu. Jadi intinya pokoknya jam 12 masing-masing dari kita harus sudah sampai sini dan turun gitu. Ini di Sendang Derajat ya. Tapi kita beri toleransi lah. Ya 15-an menit, 12-15 nanti kalau belum ada kita turun.
kalaupun dia sudah turun nanti tetap kesusul sama kita. Sendang Derajat ini mata air di ketinggian lebih dari 3000 mdpl. Ayamnya besar-besar. Kita tungguin 14 menit, ternyata Brian tidur di dalam warung. Tidur di dalam warung. Saya tadi bangun juga sih. Ini dijadikan seblak ceker. Cekernya gede banget, besar banget. 12.18 kita dari Sendang Derajat langsung turun aja. Kita langsung turun ke jalur Siwalangu. Airnya bersih banget ya, ternyata bening banget tadi Mas apa jenenge Krisna ambil, bening banget. Bismillahirrahmanirrahim. 12.18. Sana sana Cemoro Sewu, sana Singolangu. Kita ke Singolangu dan di sana pendaki masih banyak berdatangan. Kita percepat turunnya. Nanti nggak banyak ngerekam ya turunnya. Kita sambung mungkin di Bukit Famila atau di pos 4 sekalian. Kita ngejar waktu. Ya tadi dari Sendang Derajat sampai pos 5 Cokro Paninggalan itu turun butuh waktu 30 menit. Oke, untuk turun dari pos 5 Cokro Paninggalan ke Bukit Famili kita hanya perlu waktu 20 menit saja ya. Jadi estimasi dari pos 5 ke Bukit Famili itu 20 menit saja. Istirahat bentar. Sambil nunggu teman-teman. Ini shelter Bukit Famili. Oke, kita tadi istirahat bentar di shelter Bukit Famili. Setengah 2 kita turun, paling sampai pos 4 cuma 15-an menit sih. Kita lanjut nanti di pos 4. Jalur Bukit Famili ke pos 4 ini sebenarnya nggak jauh teman-teman, cuma medannya itu curam dan nggak kelihatan, jadi nggak bisa cepet juga berobos-berobos. Itu ya kan sering kepleset karena dalam ini dan nggak kelihatan, ketutup rumput di dalamnya itu apa cekungannya dalam apa enggak itu nggak kelihatan. Mau pegangan kanan kiri banyak tumbuhan duri. Di sini ini diuji kesabaran kita. Sebenarnya nggak jauh, yang bikin lama ya ini. Ini dalamnya berapa dalam nggak kelihatan.
apakah di dalamnya ada kayu melintang, nggak kelihatan juga. Ini kan harus naik. Nah, kalau sampai Bukit Ilalang ini udah mulai enak, terbuka. Masih ada dikit. Oke, bentar lagi pos 4 kabut ya. Pas 15 menit kita sampai di pos 4. Jadi estimasi waktu dari Bukit Family ke pos 4, estimasi waktu turun 15 menit saja. Ini tenda kita. Anginnya ya. Jam 16, jam 4 kita masih di sini. Karena tadi pas packing ketemu Mas Giman. Mas Giman naik sendirian ya, mau ke Sendang Derajat sendirian. Kita ngobrol lama, jadi cerita-cerita banyak tentang jalur-jalur sebelah sana. Singolangu sukses. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Udah nggak ada yang ketinggalan. Oke. Oke, kita tadi rencananya turun jam setengah 3, tapi kita jam 4 baru turun karena kita packing agak lama juga. Terus ngobrol-ngobrol, kita seru sih ngobrol sama Mas Giman ya, yang ceritain tadi mau ke Sendang Derajat sendirian. Dan tadi banyak cerita tentang jalur-jalur sana-sana, kalau mau ke sana gitu diceritain. Tembusannya ada di sana gitu. Terus juga diingatkan kalau jalur Singolangu hindari perjalanan malam saat di hutan lumut. Ya mungkin, wah saya berani nggak apa-apa, kan kadang ada yang bilang gitu ya, berani aja. Tapi nasib orang itu nggak ada yang tahu gitu, karena saat malam itu di hutan itu umumnya hewan-hewan buas itu berkeliaran, hewan liar itu berkeliaran. Jadi ada baiknya kita lebih bijak, kita menghindari resiko yang lebih berat ya. Dan katanya ya di sini masih ada macan hitam biasanya yang sering katanya malah. Dan memang di bawahnya pos 3 tadi ya kotorannya juga ada. Kayak au mana? Urat. Dan di bawah pos 3 tadi juga jejak kotorannya juga masih ada ya. Macan tutul. Aku ngarep ya. Ini tak ngarep. Apa? Suara apa? Mas Brian mendengar suara kayak suara hewan. Oke. Gue tetap buri dewe. Oke, kita melewati tanjakan Benggik. Ya, saya sambung lagi tadi ya. Tadi kebetulan baterainya habis pas ngomong. Jadi kita tadi ketemu Mas Giman dan banyak cerita. Jadi ya agak lama juga berhenti. Banyak cerita. Ya, cerita banyak sharing cerita juga tentang ada tanaman obat juga. Saya suka kalau sharing-sharing seperti itu, tanaman-tanaman seperti itu. Juga ngobrol tentang jalur, tembusan ke sana gitu. Terus dia tadi juga mengingatkan kalau jalur Singolangu jangan malam pas di hutan lumut ya, karena banyak hewan buas yang masih berkeliaran, terutama macan kumbang, macan hitam. Jadi bagi teman-teman yang kesini usahakan
lewat hutan lumut itu jangan pas malam ya. Walaupun kita berani, jangan asal modal berani aja. Tapi perhitungan resikonya. Nasib orang itu nggak ada yang tahu apesnya. Terus ini saya posisi pindah di paling depan, Mas Brian minta di belakang. Karena setelah mendengar cerita macan kumbang, dia pas turun di depan berhenti. Mas, kayak mendengar suara auman 2 kali. Terus saya yang di depan akhirnya dia kayak kebayang-bayang dari ceritanya Mas Giman. Terus karena kita jam 4 baru turun dari pos 4, kemungkinan kita nanti jam 8-an sih sampai base camp. Karena kita juga nggak bisa ngebut-ngebut banget ya. Tapi kalau ya nggak tahu juga, nanti kalau lancar mungkin bisa di bawah jam 8. Mentoknya jam 8 lah, mentoknya jam 8. Lihat di sana teman-teman, itu Telaga Sarangan, dan di sebelahnya itu ada, di atasnya sebelah sininya itu ada sabana-sabana, keren ya. Di sana itu Pegunungan Mongkrang, Jabal Larangan, di sebelahnya sana. Keren. Lihat nih, tanjakannya segini-gini teman-teman. Pantesan saya tadi kemarin sore itu ampun lewat sini. Perasaan saya itu tanjakannya tambah tinggi. Setinggi ini loh. Keren, kerasa banget. Karena mungkin kayu-kayunya hilang, kayu-kayu tangganya. Sampahnya. Sampahnya luar biasa. Miris ya kalau lihat sampah seperti. Harusnya dibawa turun kembali. Jangan tinggalkan sampah di gunung, apalagi sampah anorganik. Nih, menemukan lagi kotoran. Ini nggak tahu kayaknya kotoran macan maksudnya. Nih, bulu-bulunya, bulu babi ini. Oh iya, ini ada kuku. Nah, ini kan ada kuku. Ada kuku. Nah, ini bekas kuku. Kita mau kerjaannya malah ngorek-ngorek kotoran ini. Nih, ini kuku apa ini ya? Kijang atau babi? Yan, kilo, tenan Yan. Jadi ini di tanjakan Penggik ya, ternyata seperti ini. Ya, makanya harus hati-hati. Dan ini banyak banget loh. Kalau macan tutul ini termasuk banyak banget loh. Dan kukunya terlihat jelas ya, kuku-kuku terlihat jelas. Jangan-jangan ya memang areanya seperti ini ya teman-teman, alang-alang. Jadi kalau dia bersembunyi di dalam situ ya nggak kelihatan. Ada karnivora, ada macan di dalam situ ya nggak kelihatan. Ada jalan di Palang ini ya, kita liter kiri. ,55 menit kita sampai di sini di pos 3. 55 menit kita sampai di pos 3. Sampah. Terus yang bawa turun siapa? Ayolah teman-teman, kalian yang mengaku pecinta alam dari gunung, kalian naik gunung sudah mendapatkan apa yang kalian inginkan. Mungkin selfie,
foto di puncak, mendapatkan kesenangan. Tapi sampah jangan ditinggal. Sampah bawa turun. Meskipun nggak ada yang lihat kalian buang sampah di sini, nggak ada orang yang lihat. Tapi sebagai manusia, sebagai pendaki gunung, kalian punya tanggung jawab membawa sampah kalian turun, terutama sampah anorganik. Kalau kita tidak bisa membantu membawa turun sampah orang lain, ya minimal sampah kita sendiri. Saya juga nggak bisa membawa turun sampah-sampah orang lain, pendakian yang berserakan di setiap gunung yang saya daki. Tapi setidaknya saya selalu membawa turun sampah saya sendiri. Itu sudah cukup membantu. Jadi kalian sudah mendapatkan kesenangan dari Gunung Lawu. Tolonglah jangan merusak Gunung Lawu, jangan menyakiti Gunung Lawu. Ayolah. Oke, kita istirahat. Saya istirahat dulu di sini sebentar dan nunggu teman-teman. Nanti di sini nggak istirahat lama ya di pos 3 karena kita mengejar waktu supaya nggak kemalaman di hutan lumut. Jadi mungkin nanti jam 5-an kita langsung lanjut ke sana, lanjut perjalanan turun. Dan mungkin nanti kalau gelap, rekamannya saya akhiri dulu. Kita mungkin sambung lagi di tempat yang terang ya. Dan juga untuk mempercepat jalan kita ya. Kalau nggak sambil konten kan lebih cepat. Jam 5:05 kita start turun dari pos 3 hutan Cemara supaya nggak kemalaman di jalan. Oke, 15 menit turun dari pos 3 kita sampai di jalur Brawijaya Plang ini ya. Dan di depan itu udah Cemoro Lawang. Jadi ini udah masuk Cemoro Lawang sih. Cuma kita tunggu teman-teman karena di sini ada percabangan sedikit itu. Saya takutnya mereka nanti salah belok. Kita tunggu aja di sini. Oke, kita tadi duduk bentar. Ini jam 17.29, setengah 6 ya. Setengah 6 kita dari Cemoro Lawang. Kita langsung turun. Jadi kita nanti kena gelap di hutan. Ya nggak apa-apa. Yang penting tetap hati-hati, tetap waspada dan tetap dalam rombongan kalau di hutan ya. Tetap bersama dalam rombongan. Kita udah kena gelap ya di hutan. Jadi ini nggak akan saya dokumentasikan karena penerangan jika minim, jadi nggak bisa dokumentasi. Kita lanjut aja nanti di tempat yang sudah terang. Akhirnya lewat hutan lumut Singolangu tengah malam juga. Karena kemalaman ya, dan suara-suara hutan, suara-suara yang jarang kita dengarkan ada semua di sini. Ya, alhamdulillah ini jam 6:30 kita sampai pos 2. Jadi untuk turun dari pos 3 ke pos 2 berjalan di gelapnya malam kita butuh waktu 1 jam 30 menit. Kita istirahat bentar, nanti lanjut ke pos 1. Ada botol air minum di sini. Ditinggal di sini. Pian? Jembatan. Burung orang nek botol gitu tinggal. Nah ya, Enggak masuk ke pasaran mau loh. ini udah mau pos 1 ya, kita istirahat dulu. Udah jam 8 kurang dikit ini, santai udah mau nyampe. Jadi pos 1 itu kan pintu gerbang hutan. Jadi kalau kita sudah melewati pos 1 artinya kita udah keluar hutan. Jadi ya
aman lah ya, aman. Maksudnya kita sudah masuk kebun warga. 1,5 jam kita sampai di pos 1 Kerun, dan kita nggak usah istirahat, langsung aja karena Mas Bian mau lihat MU masuk gua. Oke, ini jam 21:17 ya, jam 9 malam lebih 17 menit kita sudah sampai gerbang ya. Masih nungguin Mas Krisna, tadi lambat soalnya dia kakinya agak agak tertatih-tatih. Oh, masih di sana ya rupanya, padahal saya jalan udah pelan banget ini. Ternyata masih ketinggalan. Kita tunggu dulu, kita tunggu di bangku ini. Nah ya, mungkin begitu aja ya pendakian kita jalur Singolangu kali ini sudah sukses ya, berjalan dengan baik, dan kita nanti lanjut di base camp. Oke. Kedai susu lau. Mas Krisna tertatih-tatih. Gimana Mas Krisna? Sadis. Kaki rasanya bagaimana? Loh. Bisa dirasakan ini. Nggak bisa dirasakan. Tak ada rasa. Wah, mantap ya. Oke teman-teman, kita udah sampai base camp, dan ini teman-teman tepar semua. Kita tunggu ya, kita tunggu istirahat bentar lagi, terus kita langsung pulang aja. Mungkin vlog kali ini cukup seperti itu aja, semoga bermanfaat, dan kita jumpa lagi di vlog selanjutnya.